Coba Anda renungkan saat Anda mengukur tandanya tidak menjadi bagian dari kesusahan manusia. Besar tidak terkurangi kebesarannya, dan sebaliknya yang Anda lakukan memandangkan takdir, takdir dan bermunajat kepadanya, tidak pula memandang Allah Subhanahu. Kita tidak berani apa-apa, kecil dan tak amat kecil. Tapi kenapa bagi beberapa kilometer atau beberapa hektar tanah saja sudah seperti menguasai dunia? Kita angkuh dan kita sombong, padahal baru menguasai jutaan orang yang menjadi prinsip kita. Berlula dengan penuh kesadaran. Tataplah langitnya yang amat luas, yang amat jauh, hamparan buminya yang amat dekat. Tetapi Allah hadir dengan sifat-sifatnya yang pemurah dan pemberi. Allah Maha menjamin kehidupan seluruh makhluknya yang merata, yang berjalan dengan dua korban. Perhatikan makhluk hewan yang ada di sekitar kita. Siapa yang menjamin waktu untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah sangat khusus dan terbatas. Artinya, tidak bisa orang melaksanakannya di sembarang waktu. Ketentuan sangat jelas. Kapan dia harus berada di sana dan kapan pula harus meninggalkan Arafah. Wukuf di Arafah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai pada Syawal atau setelah matahari tergelincir hingga terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Saat kita berwukuf memang kita diperbolehkan berkata, berbincang-bincang selama tidak berkata kotor, berdebat dan bertengkar. Tetapi tentu saja esensi dari ibadah wukuf adalah melakukan perenungan dengan memperbanyak zikir, doa, tafakur, tadabbur dan membaca Al-Quran. Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua doa dan dikabulkannya semua permohonan ampun. Satu, hikmah yang dapat diambil dari peristiwa wukuf di Arafah dalam konteks historis adalah mengenang pertemuan kembali dua kali, yaitu Adam dan Hawa sebagai contoh kita untuk masa mendatang. Akhir kata kami, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu tausiah yang disampaikan oleh Agus Satu, diwakili oleh Bapak Haji Abdul Majid. Insyaallah setelah asar juga kita akan tausiah. Giliran yang menyampaikan adalah regu dua. Silakan regu dua mencoba mencari tema yang baru. Kalau tidak ada di sini semuanya juga sudah ada. Bila nanti ketuanya belum siap, bisa mewakilkan kepada anggotanya. Demikian setelah maghrib, isya dan subuh seterusnya seperti itu berurutan. Kalau bapak-bapaknya tidak siap, ibu-ibunya juga boleh. Sebagai pengisi waktu luang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kelompok akan melaksanakan salam takbir hari yang kedua. Kalau akan melaksanakan hari ini. Ini rombongannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini gerakannya.
musik. Di tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambar diambil dari atas jembatan, di mana tempat rombongan dari Al-Mukarramah menginap di Maktab nomor 14. Inilah maktab-maktab yang berada di Mina. Dari beribu-ribu maktab, dan ini untuk wilayah Asia Tenggara berada di sini semua. Yang di perbukitan. Dan ini situasi lalu lintas kendaraan bis yang akan berangkat ke Mekah setelah menyelesaikan wukuf di Arafah dan di Mina. Ini adalah yang mengambil nafar setelah mereka menyelesaikan lempar jumroh sebanyak 2 kali. Kendaraannya beribu-ribu kendaraan berada di sini, terjebak kemacetan dan penumpang pun susah untuk berangkut. Banyak kendaraan yang ingin mendahului sama kendaraannya. Dan inilah suasana di bawah maktab yang berjualan, dan cukup kumuh juga lingkungannya, sudah bersih. Dan sekedar untuk gambaran bagi yang akan menunaikan ibadah haji. Inilah suasana maktab di Mina. Ke tempat lain untuk ke sebelah sana meninjau lokasi lain. Saudara-saudara, inilah gambar diambil dari sisi jembatan sebelahnya. Ini ada masjid yang berada di Mina. Satu-satunya masjid yang ada di sini. Cuman kita kalau masalah masjid agak susah karena dipenuhi dengan jemaah yang tidak mempunyai maktab. Ini jembatan ini persis berada di maktab nomor 34, yaitu tempat jemaah haji dari Tanjainim yang tergabung dalam kloter 7 Palembang. Maktab nomor 34 dan kurang lebih berada di sekitar sini maktabnya, di dekat menara masjid, kurang lebih di sini. Dan inilah suasananya di kota Mina, maktab tempat para imam menginap. Dan jarak yang dari sini untuk melempar jamara kurang lebih 3 km
meter. Dan alhamdulillah para jemaah dari Jemaah Haji Al Mukarramah sudah melaksanakan lempar jamarot sebanyak 2 kali, dan insya Allah besok pagi akan melempar jamarot yang ketiga kali, dan insya Allah pada duhur kita akan diberangkatkan kembali ke Mekah. Inilah suasananya lalu lintas. Inilah para polisi kita yang